Islamisasi di seluruh tanah Papua dilakukan dengan dua pendekatan. Pendekatan yang kedua ini sebenarnya saya tidak harus sampaikan, tapi ya ini saya akan sampaikan karena ini adalah fakta. Karena itu teman-teman, pendekatan yang pertama adalah dilakukan dengan pendekatan ekonomi. Artinya begini teman-teman, mungkin teman-teman akan melihat bahwa ada oknum-oknum tertentu yang datang ke daerah-daerah tertentu dan juga membuka kios, membuka Alfamart, Indomart atau mungkin ruko, lalu mereka akan mempekerjakan orang-orang Kristen yang sebenarnya secara ekonomi tidak mampu, dan mereka akan memaksa orang itu untuk mengikuti ajaran mereka. Kemudian yang kedua yang sering dilakukan di seluruh tanah Papua adalah, atau di beberapa tempat daerah konflik, adalah bahwa ada oknum-oknum TNI yang mengangkut anak-anak Papua, anak-anak muda Papua, bawa ke salah satu tempat di sana, mungkin di pesantren atau di tempat-tempat tertentu, untuk mendidik mereka menjadi pengikut agama mereka. Itulah sebabnya ketika mereka akan kembali dari sana untuk menyebarkan ajaran-ajaran yang mereka terima. Itulah sebabnya saat ini saya mau pesan bahwa sebenarnya mereka tidak salah, tapi kita sendiri yang salah, bahwa kita tidak mempertahankan iman kita dalam Yesus Kristus. Adalah salah satu ustadz dari Papua Pegunungan, dan dia sudah lama berdakwah di mana-mana, dan beliau berkata bahwa Papua ini sebenarnya membutuhkan orang Islam yang taat kepada agama Islam. Tapi saya mau katakan di sini bahwa Papua tidak membutuhkan agama Islam yang taat kepada agamanya, tapi Papua membutuhkan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib dan yang telah memerdekakan orang berdosa dari hukuman kekal. Halo guys, selamat malam teman-teman. Ini kami baru saja dapat surat dari Kementerian Agama lah. Jadi pihak yang mungkin teman-teman sudah nonton toh, yang pertama kasih naik status tentang demo ini di gereja itu, mereka berusaha sampai lapor di pihak kementerian. Terus dari kementerian mereka kasih undangan, besok kita akan pertemuan. Cuma kita belum tahu arah pembicaraannya, permintaannya apa. Tapi sikap kami kan sudah jelas, kami menolak. Cuma mereka berusaha, berupaya keras untuk minta izin dibangun kah atau apa maksudnya, ini kita belum tahu. Mereka bersama anggota, jadi mereka sudah gunakan anggota juga. Padahal tindakan anarkis sama sekali tidak ada. Begitu teman-teman, mohon pantau ya. Selamat siang semua. Kami warga dengan jemaat gereja, kami menolak dengan keras untuk membangun masalah pondok pesantren dan juga masalah di tempat ini, karena kami sangat terganggu dengan pembangunan ini. Jadi kami dengan tegas menolak. Tidak boleh ada pembangunan itu di sini, dan tolong teruskan kepada pihak yang punya kepentingan dan juga pihak yang lain. Betul. Itu juga warga. Haleluya. 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 Bersama-sama yang bersama-sama minum kan masuk sini. Jangan masuk sini. Tapi kita Pancasuan kah? Masuk minum sini. Tolong, tidak jauh, tidak satu. Jangan coba. Polemik pembangunan pondok pesantren Al-Islami Tahfidzul Quran Anadia di SD3 Mimika akhirnya berakhir damai setelah mediasi yang difasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama Mimika, Badan Kesbangpol Mimika, dan Kantor Kemenak Mimika pada mediasi yang digelar pada tanggal 4 Agustus 2025.
Kedua pihak, yaitu Gereja Baptis Batu Karang SP3 dan Yayasan Ponpes An-Nahdiyah menyepakati 4 poin penting: pembatalan pembangunan pesantren di lokasi tersebut, penyerahan tanah wakaf ke lembaga wakaf NU, pemanfaatan lahan untuk kegiatan UMKM, serta komitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Kesepakatan ini disaksikan oleh berbagai pihak termasuk FKUB, Kesbangpol, Kemenak, dan MUI Mimika. Ketua FKUB Mimika Dr. Jeffrey Huta Galung menyatakan bahwa keputusan damai ini merupakan hasil kesadaran bersama, bukan tekanan, dan mencerminkan harmoni sejati. Imam Mawardi dari PWNU Papua Tengah menyampaikan permohonan maaf kepada pihak gereja dan menegaskan niat murni pembangunan pesantren untuk mendidik generasi berakhlak. Sementara itu, pihak gereja menjelaskan bahwa penolakan didasarkan pada kekhawatiran jangka panjang, bukan sentimen keagamaan. Para tokoh pemerintah juga menegaskan pentingnya menjaga toleransi di Mimika sebagai bagian dari Papua yang damai dan harmonis. Islamisasi di seluruh tanah Papua dilakukan dengan 2 pendekatan. Pendekatan yang kedua ini sebenarnya saya tidak harus sampaikan, tapi ya ini saya akan sampaikan karena ini adalah fakta. Karena itu teman-teman, pendekatan yang pertama adalah dilakukan dengan pendekatan ekonomi. Artinya begini teman-teman, mungkin teman-teman akan melihat bahwa ada oknum-oknum tertentu yang datang ke daerah-daerah tertentu dan juga membuka kios, membuka Alfamart, Indomart, atau mungkin Ruko, lalu mereka akan mempekerjakan orang-orang Kristen yang sebenarnya secara ekonomi tidak mampu, dan mereka akan memaksa orang itu untuk mengikuti ajaran mereka. Kemudian yang kedua yang sering dilakukan di seluruh tanah Papua adalah, atau di beberapa tempat daerah konflik, adalah bahwa ada oknum-oknum TNI yang mengangkut anak-anak Papua, anak-anak muda Papua, bawa ke salah satu tempat di sana, mungkin di pesantren atau di tempat-tempat tertentu, untuk mendidik mereka menjadi pengikut agama mereka. Itulah sebabnya ketika mereka akan kembali dari sana untuk menyebarkan ajaran-ajaran yang mereka terima. Kita tidak bisa paksa. Mama yang tidak mau, cucu yang tidak mau, anak yang tidak mau, kita tidak bisa paksa. Agama itu pilihan. Yang tidak mau syahadat bisa minggir. Yang tidak mau masuk Islam bisa minggir. Bapak Pendeta, terima kasih banyak. Bapak Pendeta ada di sini. Bapak juga terima, mereka punya pilihan. Jadi kita tidak bisa paksa mereka. Ya, Bapak sekarang mau tangan lebih. Oke. Bapak Pendeta ini mau masuk juga? Bapak Pendeta mau masuk juga Islam? Masuk. Bapak Pendeta mau masuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Satu ustadz dari Papua Pegunungan, dan dia sudah lama berdakwah di mana-mana, dan beliau berkata bahwa Papua ini sebenarnya membutuhkan orang Islam yang taat kepada agama Islam. Tapi saya mau katakan di sini bahwa Papua tidak membutuhkan agama Islam yang taat kepada agamanya, tapi Papua membutuhkan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib dan yang telah memerdekakan orang berdosa dari hukuman kekal. Karena itu, kalau Anda saat ini yang mau mengikut Yesus, yang mau benar-benar memikul salibnya, dan yang mau memberitakan kebenaran firman Tuhan itu kepada segala bangsa, mari terlibat dalam pelayanan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan saya di channel ini. Ya saudaraku, seperti video yang sudah kita saksikan bersama, sekarang ini Islam tidak tinggal diam untuk merebut akan anak-anak Tuhan. Seperti yang telah diceritakan oleh saudara kita dari Papua, bahwa ada beberapa oknum yang telah membujuk mereka
atau mulai mendekatkan diri dengan mereka untuk mengislamkan mereka. Tetapi dengan iman yang kuat kepada Tuhan Yesus, mereka telah menolaknya. Nah, saudaraku, percayalah, sejak laskar-laskar Kristus mulai bermunculan, iblis pun tidak tinggal. Dia memakai orang-orang di sekitar kita untuk merayu kita, mendekatkan diri dengan kita untuk membawa kita ke jalan yang tidak benar. Oleh sebab itu, perkuatkanlah iman kita agar tetap percaya akan Yesus Kristus. Apapun rayuannya dan apapun masalah hidup kita, tetap percaya bahwa Yesus selalu ada bersama kita. Nah, hal ini juga telah dilakukan oleh Rifa dan juga Sinandar, bagaimana mereka merayu Lina untuk kembali menjadi Islam. Tetapi justru Lina telah memberontak melawan mereka. Nah, penasaran dengan bagaimana mereka, Sinandar dan Rifa, membujuk atau merayu Lina untuk kembali ke ajaran lamanya? Mari kita sama-sama tonton video berikut ini. Silahkan. Nabi Muhammad ada tertulis dalam Al-Quran dia berdosa juga? Tidak ada. Yang berdosa itu semua para nabi di dalam Quran itu tidak berdosa. Ya. Kenapa pula mengatakan semua nabi tidak berdosa? Iya, namanya dalam Islam itu maksum. Semua para nabi itu sudah diampuni dosanya yang sudah lalu dan yang akan datang. Itu para nabi. Iya kan, Nabi Muhammad itu kan istimewa daripada Allah kan. Di mana ada Nabi Muhammad istimewa daripada Allah, Dudul? Nabi Muhammad itu keistimewaannya diberikan oleh Allah. Iya, istimewanya kan patutnya kan dia seperti juga Isa. Istimewa. Kenapa ini seperti Isa aja? Oke, saya. Nah, sabar ya. Kan kalau dia seperti Isa kan namanya cuci sampai sekarang. Ya udah nih, sama guru saya aja nih. Waduh. Nah. Sama guru saya aja, yuk. Riba, gak santai. Riba. Kalau kan Nabi Muhammad itu cuci seperti bukan suci. Ya suci lah, ya gak berdosa lah begitu. Seperti Isanya kan sampai sekarang gak berkawin. Kan kalau dia gak berkawin sampai sekarang kan dia masih lagi dalam seperti nggak ada kain yang bersih gitu. Kan dia wali Tuhan, seperti disayang kekasih Tuhan. Apa? Silakan Riba. Dia pakai bahasa Melayu, gua nggak mudeng. Aja. Ya, yang bilang bahwa laki-laki itu suci karena nggak kawin itu ya siapa yang bilang? Ya Isa lah. Bukan, yang bilang kalau laki-laki itu suci kalau dia nggak kawin itu yang bilang siapa? Ya saya lah. Lah, dari mana kau tahu? Kalau definisi laki-laki suci itu udah kawin. Tunggu dulu. Contoh nih, ada laki-laki, dengar dulu. Nah, tunggu dulu, bentar. Ada laki-laki jelek, tak laku, suci dia gitu karena nggak kawin. Tentang cerita Maryam. Sabar. Cerita Maryam cuci. Jadi dipilih oleh Tuhan. Dia bagikan satu putra. Putra itu adalah bersih. Coba kau pikirkan. Juga keturunannya juga bersih. Terus memang nabi-nabi itu bersih terus? Iya bersih Isa. Yang tidak terbersih itu Tuhan kau terkutuk di tiang salib. Terkutuk bagaimana kau terkutuk? Galatia pasal 3 ayat 13. Tuhan kau terkutuk di tiang salib. Apa kau ini? Nabi Isa suci. Cuma kan kataan kamu aja kutuk. Buka nih, kau baca nih, aku bacakan kitab Galatia. Bentar. Sabar Lina ya, sabar Lina ya. Gini ya, Nabi Isa itu memang tidak bisa dibandingkan dengan Yesus Tuhanmu. Nabi Isa itu suci, Tuhanmu berdosa. Karena menurut kitabmu, Yesus dijadikan berdosa. Nih, aku tunjukkan ayatnya. Mana? Tuh. Tuhannya aja berdosa loh si Lina, apalagi si nih. Kau buka 2 Korintus pasal 5 nomor 21. Nih, aku tunjukkan ayatnya ya. Nih. Jadi jangan Nabi Isa dengan Tuhanmu beda ya. Soalnya kalau Nabi Isa itu tidak terkutuk. Nah, baca nih. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Nah, Tuhanmu berdosa. Tuhanmu dijadikan bapaknya dosa.
Nggak suci. Nabi Isa suci, Tuhanmu nggak suci. Sekarang Galatia 3:13. Ya. Galatia ayat 3. Nah. Kristus telah menebus Lina dari kutuk hukum Taurat, padahal nggak pernah pegang Taurat, dengan jalan menjadi kutuk memangnya mana karena namanya kita. Kau kan Kristen. Ya, kita itu kan kau memanggil aja kau Lina di situ. Loh, kan Kristen. Kau Kristen kan? Wah, kau kan Kristen. Kok ngamuk dibilang Kristen? Malu ya? Harusnya kau bangga jadi Kristen. Kau baca betul-betul aja lah, jangan ikut nama saya tanya dulu. Lina. Aku tanya dulu. Kau tengok nih. Kenapa kau diamkan suaraku? Jangan kau berdusta di situ. Jangan tulis begitu Lina. Kristus telah menebus Edis dan Lina dari kutuk. Loh, akan Kristen. Nandan, bagaimana aku berkena sama si nenek kayung begini? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jangan kau sihir, jangan kau menyakiti saya. Tertulis. Jangan kau menyakiti saya. Terkutuklah itu di situ, jangan. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terkutuk Tuhanmu, Lina. Terkutuk, nanti kau juga terkutuk di sana. Tuhan kau yang terkutuk, kau bukan aku. Kau juga yang terkutuk nanti sana. Kau yang nanti besoknya disalib. Si Lina Tuhannya terkutuk, tidak suci. Nabi Isa suci, Tuhanmu terkutuk. Aku juga bertanya kan, kok kenapa Tuhan mereka hilang-hilangnya seperti dongeng-dongeng? Berarti Roh Kudus hilang-hilang tah? Hilang-hilang. Wah, berarti nih, mana ada? Kayak mana bentuk Roh Kudus? Tuhan kau hilang-hilang, tiung. Nih, kutunjukkan Tuhan yang hilang-hilang nih ya, nih. Tengok dulu kau tengok dulu Riba. Hilang-hilang begini ya, Tuhan kau. Tiung, tengok di depan-depanmu ada. Tengok hantu, setan. Itu Tuhan kau lah, hantu. Di dalam hidungmu ada setan. Gak apa-apa lah, di hidungmu ada Tuhan kan. Jadi kalau Lina, kalau aku bersin keluar setan, kalau kau bersin keluar Tuhan. Kenapa bersin? Ada setan di hidung aku, ada Tuhan di hidung Lina. Aku bersin keluar setan, Lina bersin, Tuhannya yang keluar. Ada setan di hidung aku, ada Tuhan di hidung Lina. Aku bersin Tuhan, aku bersin setan keluar, Lina bersin, Tuhannya yang berserakan. Nah, Tuhan kau melayang-layang nih, Lina. Tuhan kau melayang-layang di atas air nih, kayak layang-layang. Tuhan kau kayak layang-layang nih. Punya Tuhan melayang-layang dari patu. Nih. Iya, Tuhan kau cuing nih, Tuhan kau cuing nih, Tuhan kau cuing nih. Daripada Tuhanmu hilang-hilang. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra. Roh Allah melayang-layang, cuing. Gak apa-apa melayang-melayang, gak apa-apa. Tuhannya kayak layang-layang. Daripada hilang-hilang, gak ketemu itu kamu, hilang-hilang itu tuh. kecewa. Itu kan roh. Tak berbentuk Tuhannya. Kamu kecewa, Tuhan kamu gak nampak sampai sekarang, mana-mana dia gak ada. Sepertinya kamu bermimpi-mimpi aja. Tuhanku sama kayak bapaknya Yesus, gak kelihatan. Enggak, kau lihatnya bapak ya, enggak apa-apa bapak. Memang Tuhannya, mana ada bapaknya Yesus kelihatan? Memang kau pernah nengok bapaknya Yesus? Benar. Bohong kali. Kan ketawa dia. Nih, kau baca 1 Timotius pasal 6 ayat 16 nih, tidak ada yang dapat melihat Tuhan. Ini pembohong, pantas kau jadi Kristen ya nih, karena kau pembohong. Kau dengar dulu, kau pembohong, kau mengatakan ada setan di hidungku, ada Tuhan di hidung Lina. Uni bersin keluar setan, Lina bersin, Tuhannya berserakan. Kalian mau ya? Ada setan di hidungku, ada Tuhan di hidung Lina. Aku bersin. Kau gatal kali, kau nyari laki-laki, kau gatal kali betina ini. Enggak, mana si Juma? Itu kan memang kamu ilmu kamu kegatalan cewek ini ya. Pantas kau jadi oten, kau gatal cari laki-laki. Kenapa si Juma itu pakai emas? Itu kan emasnya cuma perempuan.
si Lina ini ternyata perempuan yang suka cari laki-laki. Ada setan di hidungku, ada Tuhan di hidung Oten, setan berak di hidungku bersin, Tuhan berak, si Lina jadi bersin, hacin keluar setan dan Tuhan. Ya, nah kan mereka ada Tuhan di hidung Lina, kena ingus, kena upil, Tuhan kena bulu hidung, tidur di hidung Lina, malam-malam Lina bersin, Tuhan berserak. Hasing. Ada setan di hidungku, ada Tuhan di hidung Lina. Aku bersin, keluar setan, Lina bersin, Tuhannya jatuh ngangkang. Astaga, mereka ini sudah memang aduh Lina, ada Tuhan, ada setan di umat Islam, di Oten katanya Tuhan, tapi justru babi bercampur Tuhan. Riba, kamu mau ikut sama saya, Riba? Ada setan. Kau dengar dulu, Riba. Kau dengar dulu. Ada Tuhan Kau dengar dulu, jangan di kau dulu menyanyi. Oten. Kan haram. Aku bersin, keluar setan, Lina bersin, hacin, Tuhan berserak. Ulang aja deh nyanyi itu. Enggak mendengar aku katakan. Ada setan di hidungku, ada Tuhan di hidung Lina. Si Nandanya berselawat aja ke Nanda di atas. Keluar setan, Lina bersin, Tuhannya berserakan, jeng jeng jeng. Ada setan di hidung aku, ada Tuhan di hidung Lina. Jangan-jangan aku bersin, ingus campur setan, Lina bersin. Dengar dulu kau, ndak mendengar si lubang hidung. Jangan-jangan kan tertulis di ayat kursi itu yang bergoyang kursi itu mungkin si Riba mungkin. Jangan-jangan mereka mengatakan ayat kursi itu kan maksudnya kursi itu bergoyang. Jangan-jangan mereka sudah ini memang bergoyang-goyang. Mereka sudah bergoyang-goyang. Itu kan si Riba. Gak habis-habis dia balik-balik dah tuh kok nyanyi di balik. Lihat musik kan ya. Patah tumpang tung tung tung, nabiku ya lala di lubang hidungku, suka di dalam kegelapan, di gua keluarnya si Riba sama si Ompong, pong pong pong. Aku mau kencing bentar lagi, aku mau pipis dulu ya, aku mau turun dulu ya. Kabur. Gak ada kabur. Kabur, payah. Gak ada aku kabur. Aku dari tadi aku duduk di sini, aku nyanyi. Ada setan di Ini memang betul ini mereka nih. Si Riba nih aku rasa dia ini sudah ada dalam syaitan dalam badannya. Seperti ini joget-jogetan dikatakan haram, jangan halal. Kau Ananda, aku jangan kau bawa, kau punya simpanan di sini si Riba. Tuh kan, mungkin si Ompong kamu sudah jatuh cinta ya sama si Riba. Kamu sudah jatuh cinta sama dia. Si Ompong sudah jatuh cinta sama si Riba. Memang aku bingung juga kenapa dituliskan di ayat kursi itu. Jangan-jangan yang syaitan tuh mereka sudah ini bergoyang-goyang ayat kursi ini. Kasihan si Riba. Si Ribanya musik-musikan mulutnya. Tengok, nenek gayung. Banyak sudah videomu Riba. Sudah banyak. Nah tuh syaitan bermula sudah di hidung si Nandal. Aku mau pipis dulu ya. Aku mau off dulu ya. Ya aku mau off dulu ya. Kalian berjoget lah dulu ya. Banyak syaitan kalian tuh. Nah, nanti aku bagi kau ayam hitam ya. Semakin kamu punya sihir makin kuat.
Ada ayam kampung saya warna hitam. Aku bagi sama kamu. Nanti kamu sembeli, kamu minum. Tuhan kau makan ikan goreng. Aku nggak apa-apa Tuhanku makan ikan goreng daripada kau makan ayam hitam. Nggak apa-apa, daripada Tuhan makan ikan goreng. Tuhan kau butuh makan. Kau mau makan ayam hitam aku banyak aku piara ya supaya aku buat. Lina Tuhannya lapar, Tuhan mengantuk, Tuhan mencret, Tuhan Lina juga berak. Nanti kalau si Lina Tuhannya berak ditampung lalu beraknya sama Lina itu. Berak Tuhan, ambil bak mandi. Mereka sudah tidak sadar, mereka sudah kena sudah kena marah oleh Tuhan. Mereka buat seperti itu, mereka tidak sadar sudah. Mungkin dosa mereka ini kan berbukit sudah, enggak terhitung sudah. Nandal, kau bawa lah istri kau pergi dalam bilik, kau susui dia. Nandal, kau bawa istri mau pergi bilik, pergi kamar. Ya, aku rasa kau sudah haus ini Nandal. Susui, Reba, susui dia Reba. Susui si Nandal. Kasihan dia. Nandal, kau susu si Reba itu sakit sudah sih. Nah kan itu, sudah ada setan dia masuk. Turun dulu ya Reba. Kamu masuk dulu sama si Nandal di kamar ya. Reba kamu masuk dulu ya di kamar. Susui dulu si Nandalnya, kasihan si Nandalnya. Si Lina ternyata Tuhannya setan kita guys. Ternyata Tuhan si Lina adalah setan kita. Gak apa-apa, kalau kalian mau kabur ya jom kita ikut pergi toilet. Siapa lagi dia membawa ini? Si Amina. Siapa ini si Amina? Aduh. Ada setan di hidung aku. Ada Tuhan di hidung Lina. Gak apa-apa lah, aku turun dulu ya. Aku mau pipis dulu Nandra. Aku mau keluar sudah ini. Si Lina kencing, didatangin Tuhan. Dijamah Tuhan dari belakang. Lina lagi kencing, Tuhan menjamah. Tuhan laki-laki, si Lina langsung suka. Enggak apa-apa lah dijemah dari belakang aku daripada aku dijemah di si Nandra, nggak mau aku. Si Lina lagi kencing, dijamah Tuhan. Tuhan towel-towel, Lina kesenangan. Mereka memang sudah kena rasuk oleh setan. Nanti kita doakan aja si Ribanya sama si Nandal ya supaya mereka lebih sehat, dan mungkin orang nggak sehat itu. Coba suruh naik aja sama pergi Abang Elisha supaya mereka sehat. Sudah kena rasuk mereka. Aku pun bingung kenapa orang kena rasuk. Kita jemput si Liana ya. Kenapa si Liana punya itu pasukan begitu ya? Mereka kalau tiada sudah mengatakan menunjukkan sesuatu bila kalah ya, si Nanda bila kalah ya, dia membawa si Riba. Dia mengatakan tiada siapa yang boleh mengalahkan dia, orang Kristen. Tapi bila aku membahaskan dia, gak ada, dia harus kalah juga. Dia membawanya istrinya si Riba. Wis tuh kalau nggak ada sudah orang seperti menunjukkan sesuatu kepada saya, mereka bernyanyi-nyanyi sudah, itu sudah yang dorang suka itu menyanyi-nyanyi. Masih juga mama agak lain. Lebih baik mereka susukan si Nanda lagi haus, nggak susui dia. Si Nandanya lagi haus, nggak disusui. Kenapa nggak disusui? Si Nanda lagi haus, masuk aja kamar. Itu kan memang halal. Kalau disusui dewasa kan itu bagus, itu kan lagi kuat sehat. Minumi aja susu si Riba itu. Nggak ada, aku kabur, aku mau pergi toilet ini, maksudnya mau pergi, ya pergi tandas aja lah gitu ya. Oke lah teman-teman, saudara-saudara kita sekalian ya, terima kasih ya. Linanya mau off dulu ya, mau pergi toilet dulu. Bye saudara.
Ya puji nama Tuhan, demikianlah video yang sudah kita saksikan bersama dari saudara kita dari Papua dan juga saudara kita Lina yang telah dirayu oleh oknum untuk membawa mereka ke jalan sesat. Mari kita doakan teman-teman kita yang telah percaya, yang baru percaya kepada Kristus, agar mereka, iman mereka semakin kuat di dalam Kristus, tidak gampang digoyahkan, tidak gampang dirayu, tidak gampang didekati oleh iblis. Dan terutama untuk kita juga yang dari sejak kecil sudah percaya kepada Kristus, kiranya iman kita juga semakin kuat dan juga menjadi contoh bagi teman-teman kita yang baru mengenal akan Kristus. Saudaraku, cuman mengingatkan bahwa ketika kebenaran dibuka lebar, disitulah iblis mulai berusaha untuk menutupnya dengan berbagai macam hal yang akan ia lakukan, entah itu membayar, entah itu mendekatkan diri dengan kita dengan cara menjanjikan sesuatu yang baik, sesuatu yang manis, tetapi percayalah, si jahat yang melakukan hal untuk membawa kita ke jalan sesat tidak akan berhasil jika kita hidup bersama dengan Kristus. Nah saudaraku, mari kita juga doakan laskar-laskar Kristus yang kini sangat bermunculan banyak di media sosial, agar mereka terus dilindungi oleh Tuhan, diberi hikmat oleh Tuhan, agar apa yang mereka sampaikan, kebenaran apa yang mereka sampaikan tidak berasal dari hikmat mereka, tetapi berasal daripada Tuhan, menangkan banyak jiwa yang belum mengenal akan Kristus, sehingga pada akhirnya mereka boleh mengalami akan lawatan Tuhan, dan pada akhirnya mereka boleh bertobat menjadi pengikut Kristus. Saudaraku, kita doakan juga mereka agar tetap rendah hati, diberi kesehatan oleh Tuhan, agar semakin banyak kebenaran Injil yang mereka sampaikan. Dan juga terima kasih buat semua yang selalu setia dukung dan juga support channel ini. Tidak lupa kami mendoakan saudara semua agar terus sehat, diberi kesehatan, dilancarkan segala rezeki, dan diberi umur panjang kebahagiaan. Kiranya apa yang didoakan, diharapkan, digemuli, diberkati oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Ya saudaraku, jangan lupa juga dukung dan juga support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe, serta share video ini ke seluruh teman-teman saudara, keluarga sanak saudara yang belum mengenal akan Kristus, di grup-grup rohani, agar saudara-saudara kita yang masih ketinggalan, tidak mengerti dan tidak tahu akan kebenaran yang sesungguhnya, dengannya video yang saudara bagikan melalui channel kami, mereka boleh dilawat oleh Tuhan dan mengalami akan keselamatan. Terima kasih sudah setia dukung dan juga support pelayanan ini. Doa kami selalu menyertai saudara semua, dan kiranya video kali ini cukup sampai di sini. Shalom, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Haleluya.